Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih atas waktunya. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Kami sangat senang telah diberi kesempatan menyampaikan presentasi kami dengan penjelasan tentang hashing. Sebelum melanjutkan pembahasan materi yang akan kami jabarkan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pengertian hashing adalah teknik yang digunakan dalam struktur data yang berfungsi untuk mengambil dan menyimpan data secara efisien dengan cara memungkinkan akses cepat. Teknik ini melibatkan data ke indeks tertentu dalam tabel hash yang memungkinkan pengambilan informasi secara cepat berdasarkan kuncinya. Metode ini umumnya digunakan dalam basis data, sistem caching, dan berbagai aplikasi pemrograman lainnya untuk mengoptimalkan operasi pencarian dan pengambilan. Contoh penggunaan hashing dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama contohnya itu ya di universitas. Di universitas, setiap mahasiswa akan diberi nomor daftar unik yang dapat digunakan untuk mengambil informasi tentang mereka. Yang kedua, ada juga di perpustakaan. Di perpustakaan, setiap buku diberi nomor unik yang dapat digunakan untuk menentukan informasi mengenai buku tersebut, seperti posisi tepatnya di perpustakaan di mana atau pengguna yang menerima buku tersebut. Selanjutnya yaitu hash table. Hash table adalah salah satu struktur data yang digunakan untuk menyimpan pasangan kunci nilai dengan cara yang sangat efisien untuk melakukan operasi insert, search, dan delete. Hash table menggunakan teknik yang disebut hashing untuk mengubah kunci nilai menjadi indeks dalam array. Contoh seperti pada codingan tersebut, dalam output enter a string kami menggunakan input data nama yaitu Desi Auliana Sution, Ismail Indriani, Nurlis, dan Putri Hasibuan. Nah, setiap kunci yang diinput diubah menjadi indeks dalam array. Selanjutnya ada komponen utama hash table, yaitu ada key dan value. Key adalah data unik yang digunakan sebagai identitas untuk mengakses nilai terkait. Sedangkan value, data yang disimpan dan diakses menggunakan key. Yang kedua adalah hash function. Fungsi hash adalah algoritma yang mengonversi key menjadi indeks dalam array. Idealnya fungsi hash harus cepat dan efisien, menghasilkan distribusi yang merata untuk menghindari tabrakan atau collision. Yang ketiga yaitu collision handling. Ketika kedua key menghasilkan indeks yang sama atau collision, hash table harus menangani tabrakan tersebut. Teknik umum untuk menangani collision adalah chaining, menyimpan semua elemen yang memiliki indeks sama dalam struktur data seperti linked list. Yang kedua ada open addressing, mencari indeks lain yang kosong menggunakan metode seperti linear probing, quadratic probing, atau double hashing. Hash function dalam struktur data adalah fungsi yang digunakan untuk memetakan data yang berukuran variabel seperti string, angka, atau objek ke nilai yang tetap dan biasanya lebih kecil, yang dikenal sebagai hash value atau hash code. Fungsi ini sangat berguna dalam berbagai aplikasi, terutama dalam struktur data seperti hash table yang digunakan untuk menyimpan dan pengembalian data secara efisien. Yang pertama yaitu untuk menginput data, misalnya seperti string OpenAI. Yang kedua yaitu mengubah data menjadi hash value dengan contoh hash OpenAI sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang ketiga yaitu digunakan sebagai indeks untuk menyimpan atau menemukan data. Materi selanjutnya adalah collision. Collision adalah situasi yang terjadi ketika dua atau lebih elemen data dipetakan ke lokasi penyimpanan yang sama dalam struktur data, seperti hash table. Dengan kata lain, dua kunci menghasilkan nilai hash yang sama, sehingga keduanya bersaing untuk menempati slot atau bucket yang sama dalam hash table. Berikut ini adalah contoh pemrograman yang mengimplementasikan struktur data hash table menggunakan linked list di C++. Kode ini menangani collision
menggunakan teknik chaining. Untuk penjelasan kode ini, yang pertama ada struktur kelas hashTable. Kelas ini memiliki atribut berupa size yang digunakan untuk menyimpan ukuran hashTable. Kemudian tabel, yaitu array dari linked list yang digunakan untuk menyimpan data. Sedangkan untuk metodenya adalah yang pertama konstruktor, yaitu untuk menginisialisasi ukuran tabel hash dan membuat array dari linked list sesuai ukuran. Kemudian ada fungsi hash function, yaitu fungsi hash sederhana menggunakan modulo untuk menghitung indeks dan kunci. Untuk nilai hashnya adalah k 1% size. Kemudian ada fungsi insert, yaitu menambahkan kunci ke hash table pada indeks yang dihasilkan dari fungsi hash. Jika terjadi collision, data disimpan dalam linked list di slot tersebut. Kemudian ada fungsi display, yaitu untuk menampilkan seluruh elemen yang ada di dalam hash table beserta slotnya. Jika sebuah slot kosong, maka tampilannya adalah null. Kemudian yang terakhir adalah fungsi search, yaitu untuk mencari kunci dalam hash table, mengecek slot yang sesuai dengan fungsi hash dan mencocokkan kunci dalam linked list. Kemudian ada fungsi main, yaitu fungsi utama yang digunakan untuk menguji hash table. Untuk langkah-langkah dalam main ini ada inisialisasi dalam hash table, kemudian masukkan beberapa elemen, kemudian menampilkan hash table, serta mencari elemen dalam hash table. Adapun untuk output pemrograman ini adalah slot 0 berisi banyak elemen, yaitu 10, 20, 15 karena fungsi hash menghasilkan indeks 0 untuk kunci tersebut. Oke, selanjutnya adalah collision resolution. Collision resolution adalah teknik yang digunakan dalam struktur data, khususnya dalam penerapan hash table, untuk menangani situasi di mana dua atau lebih elemen yang berbeda menghasilkan nilai hash yang sama. Ketika dua elemen memiliki nilai hash yang sama, ini disebut collision atau tabrakan. Tujuan dari collision resolution adalah untuk menemukan cara agar elemen-elemen tersebut tetap dapat disimpan dan diakses dengan efisien. Berikut contoh pemrograman collision resolution menggunakan metode linked list. Metode linked list ini menggunakan daftar yang terhubung ke linked list untuk menangani tabrakan. Jika ada dua elemen yang memiliki hash yang sama, mereka disimpan dalam satu slot tabel sebagai node dalam linked list. Contoh pemrogramannya ada di bawah ini. Penjelasannya, tabel hash diinisialisasi dengan ukuran tertentu dan setiap slot adalah sebuah daftar kosong atau paket. Fungsi hash function mengubah key menjadi indeks yang sesuai dalam tabel hash. Fungsi ini menggunakan vector in hash dan operasi modulus untuk memastikan hasil hash tetap berada dalam rentang yang sesuai. Fungsi insert menambahkan pasangan key atau value ke dalam tabel. Jika terjadi tabrakan, key yang sama sudah ada di paket, maka nilai value akan diperbarui. Fungsi searching mencari key dalam paket yang sesuai dan mengembalikan nilai jika ditemukan atau none jika ditemukan. Fungsi delete menghapus pasangan key atau value dari paket yang sesuai. Demikian video dari kelompok kami. Semoga teman-teman semua dapat memahami apa yang telah kami sampaikan.